bisa gimana-gimana, cuman aku bilang ayah kakak ada, nanti ayah pulang setelah kakak dewasa. Dan di situ rasanya aku benar-benar udah nggak bisa berkata-kata lagi. Setiap anak aku ngomong, selalu ngomong ayah, ayah, dan ayah. Jujur ya, buat kalian yang don't stress your mind, we coming home tonight. Hey ma, we're gonna be alright. Try those. Welcome back to my YouTube channel Fitri Chan Halia. Nah, di video kali ini aku nggak akan ngeprank ya guys, tapi aku mau berbagi cerita pengalaman aku. Dan kenapa sih aku punya tekad yang besar, kuat, pengen jadi YouTuber gitu ya guys. Nah, di sini kenapa aku pengen jadi YouTuber? Pertama, karena aku punya 2 anak yang nggak bisa aku tinggalin karena masih kecil. Dan ya jujur aja sih, jadi aku itu punya 2 anak ya, dan nggak bisa ditinggalin untuk kerja atau apa. Kadang aku jualan online juga sih. Aku pilih jadi YouTuber itu karena biar aku bisa temenin anak-anak juga dan bikin video bareng mereka, bikin vlog bareng mereka gitu ya guys. Karena aku jadi ngebesarin dia itu berdua, sama mama, kadang sama papa juga, tanpa suami aku gitu ya, karena kita udah pisah. Memang bukan keinginan aku untuk berpisah, dan bukan pernikahan seperti ini yang aku mau gitu ya. Dan aku jadi punya tekad kuat untuk memilih untuk jadi YouTuber. Karena itu, karena satu, aku pengen selalu ada di samping mereka, di samping anak-anakku, karena mereka masih balita juga. Nah, nanti kalian bisa lihat di pinggir sini, itu ada foto anakku ya. Nah, anak-anakku itu masih belum cukup usia atau masih balita pada intinya. Yang satu itu umur kitaran 19 bulan, dan yang kedua itu jalan 7 bulan. Aku memilih menikah di usia muda karena aku gak mau. Jadi aku mikirnya udah gak mau lah aku pacaran, takutnya nanti aku menimbulkan hal yang tak diinginkan gitu ya. Karena kan namanya setan, siapa tahu gitu. Aku takut hal-hal yang tidak diinginkan sama sekali sama diri aku itu terjadi gitu. Aku gak mau, makanya aku memilih untuk menikah di usia muda. Dan jujur, itu usia sangat-sangat muda, sangat-sangat yang harusnya aku habisin untuk masih sekolah atau bermain sama teman-teman gitu. Itu udah gak terbayang lagi sama aku, karena aku mikirnya bukannya aku gak mau sekolah sih, jadi aku mikirnya karena emang waktu itu ada problem sama diri aku gitu, terus aku suka sakit-sakitan, dan aku memutuskan akhirnya untuk tidak sekolah. Dan dari situ aku berdiam diri di rumah, gak pernah keluar rumah, paling juga ke warung atau sebagainya gitu. Gak pernah aku untuk pergi main-main gitu, enggak. Nah, tapi suatu hari dan suatu saat waktu aku ke rumah nenek itu, aku ketemu dia. Dan jadi ketemunya itu pertama kita lewat sosial media, kita nggak ketemu langsung face to face dengan muka dengan muka gitu ya, kita nggak kayak gitu. Dan aku juga nggak tahu awalnya dia rumahnya itu dekat gitu sama nenek aku. Bukan dekat sih, jadi emang lumayan jauh lah, harus menempuh
beberapa menit gitu kalau mau ke rumah nenek aku itu. Nah, jadi kita lanjut ya. Aku nikah itu pada tahun 2017 dan sekarang kan anak aku umurnya 19 bulan yang pertama. Selang sebelum anak aku besar, anak aku masih usia 4 bulan, gak tahu 5 bulan. Aku udah dikasih kepercayaan lagi sama Allah, dan Allah hadirkan lagi bidadari yang cantik-cantik ini. Mungkin Allah kasih sekaligus 2 bidadari itu untuk selalu nguatin aku ya. Dan aku pun nggak tahu, mungkin kalau nggak ada mereka aku nggak tahu hidup aku kayak gimana gitu. Dan mungkin hidup aku berantakan atau gimana. Dan aku kuat itu karena mereka. Aku bisa bangkit karena mereka. Kadang bukan aku egois, tapi mungkin ini yang Allah kasih, jalan terbaik ini yang Allah kasih buat aku. Aku harus ngebesarin mereka berdua sendirian atau dengan orang tua tanpa sosok suami. Kadang memang dalam hati suka iri gitu ya. Iri, kenapa sih hidup aku gak seberuntung perempuan di luar sana? Atau iri, kenapa sih anak-anak aku harus kayak gini gitu. Sebenarnya aku kasihan sama anak aku ya. Kasihannya itu karena mereka kurang perhatian dari sosok ayah juga. Dan emang mereka belum pernah ngerasain sama sekali gimana diperhatiin sama sosok ayah ya. Kadang sih sakit banget, apalagi kalau misalkan teman-teman di seusianya itu main sama ayahnya, dan kakaknya itu selalu bilang, "Mah, ayah, ayah." Di situ rasanya sakit banget ya. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa gimana-gimana. Cuman aku bilang, ayah kakak ada. Nanti ayah pulang setelah kakak dewasa. Dan di situ rasanya aku benar-benar udah nggak bisa berkata-kata lagi. Setiap anak aku selalu ngomong ayah, ayah, dan ayah. Jujur ya, buat kalian yang masih muda tapi udah berumah tangga, atau kalian yang menginjak atau sebagainya, jadi kalian yang akan menikah, jadi kalian itu harus pikirkan itu matang-matang, sangat matang-matang ya. Karena jangan sampai kayak aku jadi anak yang jadi korban gitu ya. Dan sebenarnya aku juga nggak mau sih, aku nggak mau sampai kayak gini, itu aku nggak mau ya, benar-benar aku nggak mau. Dan buat anak-anak yang broken home, kalian benar-benar hebat, kalian benar-benar kuat. Karena di sini aku bisa ngerasain gimana sosok anak yang tanpa ayah, tanpa keluarga yang lengkap. Aku bisa ngerasain itu semua. Dan buat kalian anak-anaknya mama minta maaf ya nak. Kalian gak bisa seberuntung anak-anak di luar sana. Kalian gak bisa ngerasain kasih sayang ayah. Tapi mama janji, mama akan kasih yang terbaik buat kalian. Mama akan berusaha kuat, tangguh, tegar. Itu buat kalian. Dan doakan mama juga ya nak, supaya mama selalu diberi kesehatan sama Allah. Mama selalu diberi kekuatan untuk besarin kalian sampai kalian nanti besar. Dan maafin mama
kalian bener-bener gak bisa merasai kasih sayang dari sosok ayah, perhatian dari sosok ayah,